Ini saya akan buatkan video sesuai yang saya janjikan di dalam grup WhatsApp bimbingan jarak jauh saya. Linknya ada di deskripsi. Yang mau mengetahui secara dalam bahwa untuk olah rasa itu yang paling sulit dan tersulit, karena olah rasa ini kita harus benar-benar mengetahui, benar-benar merasakannya masing-masing energi, yaitu energi kasar atau rasa kasar, rasa halus, sejati ning rasa atau rasa sejati, dan rasa suci. Di dalam praktek kesehari-hariannya dulu, waktu saya tahap belajar pencarian, waktu itu saya masih sekolah, masih SMP lah. SMP, saya lulus SMP, berhenti 2 tahun, rantau ke Jakarta, terus saya balik lagi sekolah STM. Dalam pencarian rasa itu sendiri baru bisa laku di tahap 2, 5 tahunan baru dinyatakan layak. Perjalanan yang memang sulit, karena untuk mengetahui ini tuh nggak semudah teori, nggak semudah angan-angan, ataupun nggak semudah apa yang kita bayangkan aja, nggak mudah. Karena kalau sudah mengetahui ini, sedulur papat kali mau pancer, ini mau digunakan buat apa? Bisa biar laris jualannya, bisa buat pelet, bisa buat narik seseorang biar datang, atau mungkin orang yang jarang pulang biar pulang, bisa biar dapat pekerjaan, bisa. Jadi bisa dilakukan untuk segala hal. Kalau belum menemukan rasa atau olah rasanya, ini belum benar-benar ketemu, ya itu nggak bisa. Walaupun dikasih tahu caranya, walaupun dikasih tahu bacaannya atau japa mantranya atau doanya, itu juga tidak mendapatkan apa-apa atau tidak berefek apa-apa, karena posisi rasa ini tidak seperti yang diharapkan atau di posisi yang salah. Dalam teknik rasa itu kan pencariannya dengan meditasi dan gerak sehari-hari seperti ini, seperti kita gerak seperti ini, sama aja kita juga bisa melihat dan belajar. Oh iya, ini rasa kasar, ini halus, ini sejati ning rasa, oh ini rasa suci. Semalam
saya mendampingi istri saya dan anak saya untuk jilat besi panas. Itu salah satunya yang saya gunakan adalah rasa sejati dan rasa suci. Tanpa itu jangan dicoba-coba, bisa pelepuh, bisa luka, lidah kita itu bisa luka, besi membara, panas, kita jilat. Tapi itu bagian dari pembersihan tubuh kita, 7 tataran, dan sukma kita 7 tataran dibersihkan, dimurnikan, disucikan. Jadi kayak orang itu mandi, perlu yang namanya kebersihan, yang namanya ini itu perlu. Kalau kita udah bersihkan enak, mau di kemana aja juga enak. Kalau orang juga kalau udah bersih, kita mandi, mau ke kantor, mau ke mall, mau bekerja enak. Tapi kalau dia belum mandi, nggak bersih, mau kerja, mau kemana aja, pastilah minder, ada bau badan lah, dan lain sebagainya. Dunia spiritual juga seperti itu, logikanya seperti itu, ini yang seperti itu. Kita langsung aja biar nggak terlalu panjang durasi, biar nggak terlalu panjang durasi. Teknik cara, jadi cara saya pribadi, teknik di dalam saya menemukan 4 rasa ini, itu yang saya lakukan dulu itu, yang pertama, saya berusaha jujur terhadap tubuh saya sendiri, jujur terhadap hati saya sendiri, jujur terhadap pikiran saya sendiri, dan saya jujur dengan hati nurani. Ini yang perlu dipahami. Itu dulu saya itu jujur, berusaha jujur. Jadi pada saat saya sudah memposisikan diri saya jujur, pada saat saya dalam keadaan sadar, apapun yang terjadi, saya hanya sebagai pengamat, mengamati gerak dari tubuh kita, mengamati proses otak ini berjalan, bagaimana otak ini kita memberikan perintah kepada tangan, memberikan perintah kepada mulut untuk berbicara, memberikan perintah kepada bagian-bagian tubuh ini untuk bergerak, melakukan suatu gerakan. Saya hanya menyadari aja. Terus jujur pada diri kita sendiri, ini sangat penting, karena dengan jujur cepat menemukan. Saya kasih contoh seperti ini, saya kasih contoh. Pada saat waktu itu saya itu kan masih sekolah, ataupun sekarang juga itu masih sering terjadi. Ada orang, teman kita itu mengucapkan kata-kata yang membuat kita sakit hati. Di situ saya menyadari dengan kesadaran, kalau saya sakit hati karena kata-kata dia, berarti saya kotor. Diri saya sudah termomori atau ternoda. Diri saya dalam keadaan kotor. Karena saya menyadari saya dalam keadaan kotor, maka emosi yang tadi muncul itu saya tahan dan masukkan ke ruang hati. Maka saya selalu itu pegang ngelus dada, sambil tahan napas, ngelus dada. Di sini adalah proses saya melebur energi rendahan, biar tidak mempengaruhi gerak dari fisik. Karena kita sudah menyadari bahwa kita itu dalam keadaan kotor atau momor, berarti di sini itu bukan berarti kita melawan. Contohnya, saya sakit hati karena perbuatan si A, saya tersinggung, saya marah, saya
sakit hati. Ini nggak usah disok-sok alim, nggak usah disok-sok baik. Jangan pernah berpura-pura dengan diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Dan jangan membohongi diri sendiri. Jangan. Sadari aja, ya. Marah, ya marah. Tapi kemarahan ini kita taruh di dalam hati untuk kita lebur. Makanya berdiam dan ngelus dodo. Itu peleburan. Energi ini dilebur. Dengan kita menyadari bahwa kita kotor, karena energi rendahan ini mampu naik ke atas, bahwa energi rendahan ini mampu menguasai tubuh kita, apalagi itu nyampe masuk ke pikiran dan mengganggu otak kita. Wah, itu kan. Kalau hanya sekedar terbesit masih orang gitu amat ya, itu masih bisa ditahan. Tapi kalau udah orang gitu amat ya, masuk ke pikiran, ya kamu lihat begitu ada rencana untuk membalas, ada rencana, ada cara-cara, itu udah parah itu, udah parah. Jadi sebelum ke otak, jadi ini dulu, dan disadari dengan kesadaran bahwa kita sudah termomori atau kita kotor. Maka kalau kita sudah sadar kita kotor, maka kita harus membersihkan diri, harus mandi. Kalau badan ini ya kita harus mandi, kita harus bersihkan diri. Kalau seperti ini tuh lebih tepatnya itu seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, itu selalu istighfar. Rasa disakitin orang, istighfar. Dia baca istighfar. Berbuat salah, kita berbuat salah, istighfar. Kita dibohongi, istighfar. Kita mau bohongi, istighfar. Ini yang dimaksud kesadaran, menyadari akan diri kita sendiri, bersih atau tidak. Apabila menjurus ke dalam suatu yang kotor, segeralah bersihkan diri kita. Kalau dari ini kan selalu istighfar, minta maaf dengan diri sendiri, ya bersihkan diri kita, lakukan pembersihan. Lakukan pembersihan dengan cara yang simpelnya itu lebur di dalam ruang hati. Kalau peleburan dalam ruang hati ternyata tidak mampu dan tidak bisa, berarti diri kita dalam keadaan kotor yang kotor. Kalau dalam keadaan kotor yang kotor, maka perlu pembersihan seperti video semalam yang saya upload. Itu pembersihan diri dengan api, ada pembersihan diri dengan air, ada pembersihan diri dengan udara, ada pembersihan diri dengan tanah. Ada cara dan ada tekniknya. Yang terpenting kita menyadari dengan kesadaran saya kotor. Dengan menyadari kesadaran ini dan kita selalu mengamati diri kita, maka untuk menemukan 4 rasa ini dengan mudah, dengan cepat. Oh, ini rasa kasar, oh ini rasa halus, oh ini rasa sejati, oh ini rasa suci. Jadi pada saat kita mau menggunakan biar jualan kita laris, kita mau menggunakan ini buat apa? Bantu orang biar lahirannya gampang, atau kita mau bantu dia sakit biar dia cepat sembuh dari sakitnya. Posisi rasa inilah kuncinya. Posisi rasa inilah penentunya. Jadi tahap 2 akan mudah. Kurang lebih seperti itu masukan dari saya, gambaran dari saya.
Jangan lawan diri kita sendiri, jangan bohongi diri kita sendiri, jangan curangi diri kita sendiri. Sadari diri kita sendiri dengan kesadaran. Perhatikan terus dan perhatikan diri kita dalam keadaan seperti apa.